Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang pada pagi hari ini kita bacakan surat Al-Qasas mulai ayat 22. Mari sama-sama kita buka Al-Qur'an kita baca, kita dengar atau kita simak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asha rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madyan, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khadbukuma qalata la nashki hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir. Dan ketika dia sampai ke sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia." Fasaqā lahumā thumma tawallā ilā dhilli faqāla rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku." فجاءته إحداهما
yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayah wanita itu, Syekh Madian, dan Syekh Madian menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in asmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashukka alaik satajidu fi insya'allahu minas sholihin. Dan Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara qala li ahlihim kusu inni anastu naron la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum
yastalun. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minas syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka ketika dia Musa sampai di tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Wa an alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin." Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman." Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min khairi su' wadmum ilaika janahaka minar rahbi fazanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa malaih innahu kanu qauman fasikin. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau tunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang fasik. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa'akhafu an yaqtulun. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka. Sungguh aku takut mereka akan membunuhku." Fa'akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa'arsilhu ma'iya rid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun.
tukadzibun. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Qala sanasuddu Qala sanasuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yusiluna ilaikuma fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun. Dan Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau, membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimin. Dan Musa menjawab, Tuhanku telah mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi wa awqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'al li surhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu minal kazibin. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagianmu selain, tidak ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Hamam, untuk membuat batu bata.
Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Wastakbaru wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurji'un. Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Maka kami siksa dia Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsurun. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Wa adba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan di hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita sampai pada ayat 42 dari surat Al-Qasas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai berjumpa pada siaran langsung esok pagi, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam